Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas video mengenai karakteristik wilayah Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Lisa Mawarni dengan NIM 21045010 dan rekanku. Halo, nama aku Anissa Afriyanti dengan NIM 21045002. Halo, namaku Aliza Kayunisa dengan NIM 21045003. Selamat menyaksikan video kami. Kalau membahas mengenai karakteristik wilayah Indonesia, kita dapat mengulik dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi daratan, yang kedua dari sisi lautan. Nah, gimana sih kira-kira karakteristik wilayah Indonesia itu? Kalau aku sih kebayang ya sama luasnya lautan Indonesia. Untuk melihat perbandingan luasnya daerah daratan dan perairan Indonesia bisa dilihat melalui ilustrasi di samping. Jadi kebayang ya berapa banyaknya haragam hayati yang hidup di laut kita yang luas itu. Nah, kalau membahas mengenai daratan Indonesia, aku langsung kepikiran dengan banyaknya pegunungan yang ada di Indonesia loh. Yang konon katanya Gunung Merapi yang ada di Indonesia itu lebih dari 400 dan di mana 100 lebih masih aktif loh sampai sekarang. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Anissa. Nah, di video penjelasan sebelumnya kalian udah tahu kan konsep dasar tentang karakteristik wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik wilayah daratan Indonesia nih. Wilayah daratan Indonesia itu berbagai macam, ada dataran rendah dan dataran tinggi dengan beragam macam karakteristiknya. Untuk mengetahui potensi yang ada di karakteristik wilayah daratan Indonesia, yuk kita cari tahu dengan membahas contoh karakteristik wilayah Indonesia berikut ini. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan dataran yang ketinggiannya melebihi 400 meter di atas permukaan laut. Namun, untuk ketinggian dataran tinggi ini bisa berbeda-beda. Ada yang bilang lebih dari 400 meter, ada yang bilang di atas 500 meter, dan ada juga yang bilang di atas 700 meter di atas permukaan laut. Kalau dilihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dataran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada dataran sedang, yaitu dengan ketinggian 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut, dan yang terakhir ada dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Nah, karakteristik yang paling menonjol dari dataran tinggi itu biasanya apa sih? Karakteristik yang paling menonjol dari dataran tinggi biasanya karena udaranya yang sejuk nih. Makanya nggak heran kalau kegiatan masyarakat di dataran tinggi itu banyak yang berkebun untuk misalnya kebun teh atau kopi dan stroberi. Namun gak sedikit juga yang berkunjung ke dataran tinggi untuk istirahat dan berlibur nih. Contohnya yang sekarang dijadikan sebagai tempat wisata yaitu di Dieng, Jawa Tengah. Berbeda dengan dataran tinggi, dataran rendah biasanya berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, karena ketinggiannya berada di 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, biasanya udara di dataran rendah itu tidak dingin atau relatif panas nih. Berhubung udaranya yang relatif panas dan topografinya yang datar, dataran rendah ini cocok banget untuk dijadiin sebagai tempat peternakan, industri, dan perdagangan. Salah satu contoh dataran rendah yang ada di Indonesia yaitu di Padang Rumput Sumba, NTT. Nah, kapan nih terakhir kali kalian dengar tentang berita gunung erupsi atau gunung meletus? Baru-baru ini, di tanggal 31 Mei 2002 lalu, Gunung Dempo di Sumatera Selatan sempat mengalami erupsi dengan radius 5 km loh. Nah, ini sebenarnya bukan pertama kali berita tentang gunung meletus di Indonesia ya. Berarti banyak banget dong gunung berapi di Indonesia itu. Kok bisa ya? Jadi sebenarnya Indonesia itu berada di cincin api dunia yang biasanya disebut sebagai Ring of Fire. Semacam daerah yang memang banyak gunung api aktifnya dan sering mengalami gempa bumi. Kamu bisa lihat ilustrasi Ring of Fire di sebelah kiri aku. Nah, jadi nggak kaget ya kalau di Indonesia itu banyak pegunungan.
Apa sih pegunungan itu? Pegunungan merupakan sekumpulan gunung yang biasanya berderet dengan ukuran yang berbagai macam. Nah, salah satu pegunungan yang terkenal di Indonesia yaitu Pegunungan Tengger yang terdiri dari gunung api aktif dan non-aktif. Apa sih pekerjaan yang cocok untuk daerah pegunungan? Melihat daerah tersebut yang sering didatangi wisatawan, masyarakat setempat biasanya bekerja sebagai pemandu wisata atau pengusaha penginapan dan petani dengan tumbuhan-tumbuhan yang memerlukan udara sejuk. Di sini kalian berarti udah paham nih ya tentang karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik wilayah lautan di Indonesia yang akan dijelasin sama teman aku, Aziza. Selain daratan, perairan juga termasuk wilayah Indonesia. Perairan sendiri adalah bagian dari permukaan bumi yang mendapati luas wilayah dan digenangi oleh air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas loh, bahkan mencakup 2/3 dari keseluruhan wilayahnya. Nah, wilayah perairan nggak terbatas pada laut saja, melainkan juga meliputi selat, laut, sungai, dan danau. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas satu persatu. Laut merupakan kumpulan air asin yang berada di dalam sebuah area cekungan yang amat besar. Laut akan menghubungkan antar pulau dengan satu dengan pulau yang lainnya. Contohnya yaitu Laut Jawa. Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Teluk merupakan wilayah perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Di Indonesia ada begitu banyak teluk yang biasa dimanfaatkan untuk lokasi wisata, contohnya Labuan Bajo. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut atau daratan yang dikelilingi oleh laut dari ketiga sisinya. Danau adalah suatu daratan cekung yang digenangi oleh air yang sangat banyak. Danau yang terbesar di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Demikianlah video dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.